Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Mia Pratiwi bisa kembali menyapa Anda dalam Lingkar Pagi edisi 6 Juni 2025. Sebelumnya kami, kru Lingkar TV yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga di hari yang suci ini keimanan dan ketakwaan kita bisa semakin meningkat dengan meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim dan Ismail. Seperti biasa pemirsa, kami akan menyajikan beragam berita hangat dan aktual di Nusantara. Berita pertama datang dari Kendal. Pemirsa, sekolah luar biasa Swadaya Kendal akan segera menempati gedung baru milik sendiri. Sejak berdiri pada tahun 2023, sekolah ini sering berpindah tempat karena belum memiliki bangunan permanen. Saat ini SLB Swadaya masih menumpang di gedung bekas SMA swasta milik pemerintah Desa Karangtengah Kaliwungu. SLB ini melayani 163 siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA dengan kelas khusus tunarungu, tunanetra, dan tunagrahita. Meski sudah memiliki lahan seluas 2.700 meter persegi di Desa Brangsong sejak 2012, pembangunan gedung tertunda karena terbatasnya dana. Baru tahun ini pembangunan 2 ruang kelas, dapur, dan kamar mandi dimulai berkat donasi 150 juta rupiah dari Satu Kata Peduli, organisasi yang menggalang dana melalui Jari Amal dan TJSL perusahaan. Pembangunan yang dimulai Februari 2025 ini direncanakan rampung dan siap digunakan pada Juni mendatang. Sot Kirana. Gedung baru memberikan lingkungan belajar lebih layak dan nyaman bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu, Satu Kata Peduli akan menyelenggarakan pelatihan guru. Satu Kata Peduli akan menyelenggarakan pelatihan guru sekolah inklusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan penanganan anak disabilitas di Kendal. Kami dari SLB Swadaya Kendal memprogramkan bangunan gedung yang dengan luas tanah 2.700 karena persyaratan untuk sekolah swasta itu minimal 1.000. Jadi kita alhamdulillah di tahun 2012 itu kita sudah bisa membeli tanah yang berada di Brangsong luas 2.700 meter persegi. Di sini kita nunut ini Pak, nunut dari Desa Karangtengah. Dulu gedung ini adalah bekas SMA Sudirman yang dipinjamkan kepada kami. Alhamdulillah kami sudah bisa membeli tanah dan sudah bisa membangun. Kita mulai dari bangunan itu di awal Februari. Sudah mulai bangun ya di sana, Bu? Iya, mulai membangun di sana Februari 25 ini. Rencana jadi perkirakan sekitar awal Juni ini, paling lambat Juni selesai. Ada berapa kelas atau murid? Di sana sementara kita baru mampu membuat 2 lokal A5x6 karena persyaratan untuk SLB 5x6 dengan dapur dan kamar mandi. Ada bantuan dari siapa saja, Bu? Sementara baru dapat ini nanti dari Satu Kata Pak, yang mau memberikan bantuan tambahan. Kalau yang sekarang kita pakai itu dari pengisian yang bisa kita sisihkan dari komite orang tua dan bantuan yang lain. Jadi hari ini kita memberikan donasi kepada SLB Swadaya, tujuannya untuk pembangunan sekolah SLB Swadaya di tempat yang baru, tempatnya di Brangsong. Nah, kami dari Satu Kata Peduli itu menyerahkan donasi sebesar 150 juta yang tujuannya untuk pembangunan dari sekolah SLB Swadaya. Kami menyerahkan donasi setelah selesai semua perizinan. Kan SLB ABC ini sudah mempunyai tempat. Nah, kemudian sampai mereka menyelesaikan perizinannya dulu, dan setelah semua perizinan selesai baru kami di sini hadir untuk membantu mensupport pembangunan. Di sini nanti tanggal 17 kita juga melakukan pelatihan untuk guru-guru sekolah inklusi, semua guru-guru sekolah inklusi di Kabupaten Kendal, yaitu pelatihan pembekalan untuk asesmen dini dan juga penanganan untuk anak-anak disabilitas di Kabupaten Kendal. Intinya kami dari Satu Kata Peduli tetap hadir untuk mensupport peduli disabilitas di Kabupaten Kendal. Harapannya adalah supaya, kan kita ngelihat sendiri ya ruangan kelas dari SLB Swadaya ini kan? Iya, ini kan masih meminjam dari kelurahan.
Nah, mereka pun juga menerima murid juga cukup banyak. Nah, harapannya dengan adanya sekolah yang baru, anak-anak disabilitas di Kabupaten Kendal bisa lebih mempunyai tempat belajar yang nyaman, mungkin tidak loyalan seperti ini. Harapannya supaya mereka juga bisa berkembang sesuai sama kemampuannya masing-masing. Kita semuanya berkewajiban untuk bersama-sama dari pemerintah, kemudian dari pendidik, masyarakat, orang tua, semuanya saja pokoknya kita bersama-sama. Pemerintah daerah sangat mengapresiasi dukungan tersebut dan mengajak semua pihak terutama perusahaan lokal untuk bersama memajukan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Upaya gotong royong ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyu di Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Kendal dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal mencatat adanya peningkatan jumlah hewan kurban dibandingkan tahun sebelumnya dengan peningkatan antara 50 hingga 70%. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Pandurat Riyad Ronggojati menyampaikan bahwa sebagian besar hewan kurban yang disiapkan tahun ini dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Stok hewan kurban tahun ini sekitar 90% sehat. Meski demikian, Pandu menekankan bahwa potensi temuan cacing hati pada hewan kurban tetap ada. Hal itu disebabkan karena pemeriksaan yang dilakukan sebelum penyembelihan hanya secara fisik tanpa menyentuh organ dalam seperti hati. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, hewan sapi tercatat sebanyak 2.970 ekor, kerbau 20 ekor, kambing 9.789 ekor, dan domba 1.827 ekor. Sedangkan tahun ini, tahun 2025, hewan sapi naik menjadi 3.078 ekor, kerbau 47 ekor, kambing 12.431 ekor, dan domba 2.402 ekor. Peningkatan ini menurut Pandu menjadi indikasi positif terhadap pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi dan juga meningkatnya kesadaran berkurban. Kondisi ini menunjukkan perekonomian masyarakat membaik. Selain itu, masyarakat juga lebih memperhatikan kualitas dan kesehatan hewan kurban. Jadi untuk ketersediaan tahun ini kan kalau dibandingkan dengan tahun kemarin lebih banyak sekarang ya. Kalau kita melihat tahun kemarin itu untuk jumlah sapi korban itu ada 2.970 ekor, kerbau 20 ekor, kambing itu 9.798 ekor, dan domba 1.827 ekor. Sedangkan ketersediaan sekarang itu untuk sapi itu 3.078, kerbau 47, kambingnya 12.431, kemudian untuk dombanya 2.404. Jadi kalau melihat jumlah ketersediaan dengan data korban tahun kemarin ini masih jumlah banyak. Jadi Meningkat ya Pak? Meningkat. Jadi tidak perlu khawatir nanti kehabisan hewan korban, tidak perlu cari ke wilayah lain, kabupaten yang lain. Silakan di Kabupaten Kendal tersedia cukup banyak, baik sapi, kerbau, domba, kambing tersedia cukup banyak. Untuk kondisi kesehatannya Pak? Untuk kondisi kesehatan kami lakukan beberapa kali pengecekan sebelum hari H. Itu sudah sejak seminggu yang lalu, itu bisa kami katakan kalau di persentase itu ya 99% kondisinya sehat. Tidak ada temuan ya Pak selama pemeriksaan? Tidak ada, alhamdulillah. Nanti pada saat penyembelihan juga kita lakukan pemeriksaan lagi, terutama terkait dengan masalah cacing hati yang biasanya hampir 50% lebih terkena cacing hati. Ini nanti kalau memang ada cacing hati ya kita lihat tingkat kerusakannya. Kalau lebih dari 20% ya kita sarankan untuk dimusnahkan dan dikonsumsi. Tidak kita rekomendasi untuk dikonsumsi. Kalau harga itu naik nggak dari tahun lalu? Relatif sama ya. Sama ya? Relatif sama untuk harga, tidak ada kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pak, untuk yang sapi Pak Prabowo itu Pak? Itu dari peternakannya Pak Anang di Tanjung Mejo Kangkung, itu dengan berat 940 kilo, nanti akan disembelih pada hari Sabtu di Masjid Kaliwungu. Sementara ini perawatannya? Untuk perawatannya ya insentif, kita kasih makan, terus kita cek
setiap hari untuk kondisi kesehatannya supaya nanti pada saat hari H pas penyembelihan itu dalam kondisi prima, memenuhi syarat syariat maupun syarat medis untuk bisa dikatakan layak. Dinas Pertanian dan Pangan Kendal juga menyiagakan seluruh dokter hewan dan petugas kesehatan hewan untuk memantau pelaksanaan penyembelihan pada Hari Raya Idul Adha nanti. Pada hari H, semua dokter hewan turun ke lokasi penyembelihan. Jika ditemukan hati yang rusak karena cacing dalam kondisi parah, langsung diminta untuk dimusnahkan. Tujuannya agar daging kurban yang dikonsumsi masyarakat tetap aman dan higienis. Dengan ketersediaan yang cukup dan pengawasan yang ketat, masyarakat Kendal diharapkan dapat menjalankan ibadah kurban dengan nyaman, aman, dan sehat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kejuaraan Mersing Band Grobogan Cup ke-5 tahun 2025 usai digelar dengan mendulang kesuksesan. 23 peserta dari TK hingga SMA sederajat bersaing untuk menjadi yang terbaik memperebutkan gelar juara. Happy Septian, Ketua Panitia, mengatakan ribuan warga memadati Tribun Gor Bung Karno untuk menyaksikan kejuaraan drum marching band Grobogan Cup ke-5 tahun 2025. Happy mengapresiasi tingginya antusiasme warga Grobogan untuk berpartisipasi dalam mendukung tim kebangsaan masing-masing yang berlaga dalam kejuaraan tersebut. Acara yang dilaksanakan oleh Asosiasi Pelatih Marching Band Grobogan ini dilakukan di Gor Bung Karno, Purwodadi. Kegiatan itu lomba kejuaraan drum band, marching band Grobogan Cup yang kedua. Pesertanya dari TK, SD, SMP sama SMA dari wilayah Kabupaten Grobogan dan sekitarnya. Untuk pesertanya sendiri berapa banyak, Pak? Totalnya sekitar 23 sekolah, jumlah dari TK, SD, SMP, sama SMA. Dan untuk kategori pemenangannya ada apa aja, Pak? Tadi ambil ada musik analis, terus general effect, terus nanti ada yang individual, itu ada color guard, itu yang main bendera, terus yang berikutnya juga dari Pico Painter atau yang Dixon gitu ya. Terus yang ini mayoret. Untuk penjualan tiketnya ada berapa banyak, Pak, untuk penontonnya pada hari ini? Penjualan tiketnya, tiket ini penonton. Totalnya? Hah? Total bulan? Iya, totalnya. Sekitar hampir 1.500. Berarti ribuan ya, Pak, untuk penontonnya itu. Berarti antusiasme warga Grobogan ini cukup tinggi untuk marching band ini ya, Pak? Terutama yang di kalangan TK sama SD itu yang banyak. Untuk harapan kedepannya bagaimana, Pak? Harapan kedepannya semua pihak bisa beserta, bukan cuma sponsor-sponsor yang sering diadakan. Terus untuk ini kan belum keluar semua, masih dikumpulkan, makanya nanti bisa tambah banyak. Oke, baik. Pada kejuaraan tersebut, juara umum pada tingkat TK Utama, TK Primadona Bangsa, pada tingkat SD Utama, SD 1 Sindorejo, pada tingkat SMP Utama, MTS YPI Klambu, dan pada tingkat SMA Utama di MA Al-Latifah Berati. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile,
Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, kabar berikutnya kita akan beralih ke Kabupaten Semarang di mana Bupati dan Pemkab Semarang baru saja menerima hibah patung termegah sosok Dwi Tunggal Soekarno-Hatta dari salah satu keluarga seniman patung asal Ambarawa. Patung tersebut disebut-sebut akan menjadi ikon baru di wilayah Kabupaten Semarang. Patung sosok pahlawan proklamator Dwi Tunggal Soekarno-Hatta yang terbuat dari perunggu dengan tinggi total 7 meter merupakan hibah dari seniman patung asli Ambarawa, R.A. Nugroho Hadi dan keluarganya. Patung yang memiliki nilai fantastis senilai 1,8 miliar itu diberikan kepada Pemkab Semarang dan diterima serta diresmikan langsung oleh Bupati Semarang di Monumen dan Museum Palagan Ambarawa. Patung itu rencananya akan dipasang di Jalan Soekarno-Hatta yang ada di wilayah Bergas, Kabupaten Semarang. Dengan alasan Jalan Soekarno-Hatta yang ada di daerah itu memiliki monumen ikonik sekaligus menjadi ikon baru di Kabupaten Semarang. Dalam proses dari bikin master sampai pengecoran dibuat dari bahan material bronze perunggu. Untuk patung ketinggiannya 3,5 meter, untuk pandai-stylenya 3,5 meter juga. Kesulitannya mas? Kesulitannya kami nggak sulit ya, memang kami berkarya di patung kan di Kabupaten Semarang, pemerintah daerah. Sebagai hibah ya mas ya? Iya, hibah gitu. Kenapa mas? Jelas, ya sebagai anak bangsa kita ya peduli karena di Jalan Soekarno-Hatta itu kan nggak ada monumen satu untuk ikon. Iya. Tentunya kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Semarang mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada beliau Bapak Raden Antonius Nugroho Hadi serta keluarga besar, ada Pak Kuncoro, ada Pak Tanto yang telah menghibahkan patung yang pertama Insinyur Soekarno-Hatta yang nanti akan dipasang di depan Nasmuko Karangjati, Bergas. Nilainya sekitar 1,8 miliar rupiah. Yang kedua juga restorasi untuk monumen Palagan Ambarawa, ini cukup besar juga, itu sekitar 600 jutaan. Beliau sekeluarga secara ikhlas menghibahkan membantu pemerintah daerah Kabupaten Semarang
Kemudian juga tadi saya sampaikan juga ada patung Dr. Cipto Mangunkusumo yang ada di Ambarawa yang sudah dipasang cukup lama, dan juga yang kemarin di makam beliau soalnya cukup besar. Anugerah Hadi ini tidak hanya sebagai pelukis lokal tetapi juga internasional. Karya-karyanya cukup banyak dan bagus-bagus yang ada di kediaman beliau, dan ini menjadi kebanggaan pemerintah daerah, aset pemerintah daerah terkait dengan keberadaan beliau. Harapan kami juga anak kita juga nanti didampingi, dibina, dilatih oleh beliau agar juga nanti bisa mengikuti jejak beliau. Ini sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau dan keluarga. Dalam acara yang sama, Bupati juga menerima hasil restorasi relief perjuangan di Monumen Palagan, seperti bagian dari sejarah perlawanan rakyat Ambarawa. Relief tersebut merupakan hibah seni dari R.A. Nugroho Hadi dengan anggaran sebesar 600 juta rupiah. Jadi buat edukasi untuk generasi muda itu biar tahu sejarahnya seperti apa. Zaman sekarang kan udah ngertinya jangan sampai ini lihat seperti apa yang sebenarnya oleh ini. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, warga Kabupaten Demak, Jawa Tengah berebut gunungan hasil bumi yang diarak bersamaan dengan abon-abon berupa ubo rampe, minyak jamas yang dibawa oleh Keraton Kasunanan Surakarta. Warga menilai gunungan hasil bumi tersebut memiliki banyak berkah serta memiliki nilai manfaat. Inilah suasana riuh saat warga Kadilangu, Demak berebut gunungan hasil bumi dalam tradisi abon-abon di halaman Pendopo Noto Brantan, Kadilangu. Warga percaya bahwa hasil bumi yang ada di dalam gunungan tersebut memiliki keberkatan serta nilai manfaat. Hasil bumi di dalam gunungan itu diantaranya pisang, jagung, padi, terong, gambas, wortel, kacang panjang, serta sayur-sayuran lainnya. Sebelum diperebutkan oleh warga, sedikitnya ada 3 gunungan yang lebih dahulu diarak menuju Pendopo Noto Brantan. Bersamaan dengan ubo rampe termasuk minyak jamas yang dibawa oleh Keraton Kasunanan Surakarta. Setibanya di halaman Pendopo Noto Brantan, gunungan tersebut langsung diserbu oleh warga yang sudah lama menanti. Salah satunya Sumiati, warga setempat. Dirinya mengaku telah menunggu setengah jam lebih untuk bisa ikut berebut gunungan hasil bumi yang dinilai memiliki manfaat dan keberkahan. Jam 12. Sudah tahu kalau ini ada rebutan ya, Bu? Tahu, saya orang sini. Pari, kacang panjang. Ini nanti untuk apa ini, Bu? Nanti sayur kantong taben. Ditanam lagi. Biar apa, Bu? Banyak. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga sangat antusias ikut berebut gunungan hasil bumi ini. Andika dan teman-temannya mengaku gunungan hasil bumi yang ia dapat saat ikut berebut nantinya akan dimasak. Dek, ini tadi rebutan apa, Dek? Gunungan. Nah, ini nanti buat apa rencananya? Buat makan-makan. Dimasak di rumah ya? Iya. Tadi dapat apa aja? Nanas, pisang. Sama padi. Berebut gunungan juga menjadi tradisi yang masih dilestarikan di tanah Jawa termasuk Kabupaten Demak. Masyarakat percaya gunungan hasil bumi yang diperebutkan sebagai bentuk ungkapan syukur atas nikmat panen melimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Melalui berita pertama, pemirsa, belusukan ke Desa Wates Haji, Kecamatan Pucak Wangi, Bupati Sudewo serahkan 1 ekor sapi kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi ini berjenis limosin dengan berat 965 kg. Bupati Sudewo menyerahkan 1 ekor sapi kurban berjenis limousin seberat 965 kg di Desa Wates Haji, Kecamatan Pucak Wangi, Pati. Pemilihan Desa Wates Haji sebagai lokasi penyerahan dipilih karena wilayah ini tergolong terisolir dengan akses jalan yang sulit. Bahkan untuk pencapaiannya harus melalui wilayah Kabupaten Blora. Sudewo menyampaikan terdapat akses lain menuju desa ini namun jalannya belum terbangun. Ia berharap kepala desa setempat dapat mengusulkan pembangunan jalan melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD agar bisa dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah. Desa Wates Haji ini desa yang terisolir, jangkauannya sulit.
harus melewati wilayah Kabupaten Blora. Sesungguhnya ada akses yang cepat, tetapi jalannya belum terbangun, dan itu adalah lahan berhutani. Supaya jalan itu dibangun harus melalui program TMMD. Jadi saya minta kepada Pak Kepala Desa ajukan program TMMD, nanti anggaran dari kami dari Kabupaten Pati. Kalau itu terbangun menjadi lebih lancar, meskipun lebih lancar tapi Watesaji ini memang terisolir desanya di dalam hutan. Pertimbangan itulah yang saya terus memilih Desa Watesaji untuk saya beri hewan kurban berupa sapi kepada desa sini. Sementara itu, Kepala Desa Watesaji, Edi Santoso mengaku sangat bangga karena desanya menjadi satu-satunya yang menerima bantuan sapi kurban dari Presiden. Dapat bantuan hewan kurban, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bupati. Selanjutnya saya sampaikan setelah terima kasih, semoga bantuan ini bisa membawa keberkahan, keselamatan bagi Bapak Presiden serta Bapak Bupati Pati, Bapak Haji Sudiwo SPMT untuk memimpin Republik Indonesia dan memimpin Kabupaten Pati. Semoga menjadi lebih maju, aman, terkendali. Amin Allahumma. Ia berharap bantuan ini dapat membawa kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat Desa Watesaji dan sekitarnya. Dari Pati, Mutia Barasti, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan alat sembelih hewan di Kudus, Jawa Tengah meningkat pesat. Permintaan warga melonjak membuat omset pedagang naik hingga 2 kali lipat dibanding hari biasanya. Seperti yang dirasakan Udi Utomo, salah satu penjual perlengkapan alat sembelih hewan di Pasar Pon Kudus. Alat yang banyak diburu warga beragam, mulai dari golok sembelih, pisau daging hingga pisau cacah tulang. Menurutnya, alat perlengkapan sembelih mulai ramai diburu warga sejak sepekan lalu. Dibanding hari biasa, ia mengaku omsetnya meningkat hingga 2 kali lipat. Jika di hari biasa ia mampu menjual sebanyak 10 biji, kini jelang Hari Raya Kurban dapat terjual hingga 20 biji lebih tiap harinya. Ya sebenarnya sih mau itu nyervis ke sepeda buat anak saya. Nah, sekalian ini kan tadi orang rame-rame lihat, terus sini ada jualan ini are sendu sekalian lihat barangkali ada yang cocok. Ini juga untuk mau beli untuk persiapan kurban ini. Ya, mungkin cocok nanti kalau nyatanya bapak belum ngasih. Apa Pak yang tadi yang diminati apa? Sendu Mas, buat nyatanya aja lah. Kalau tiap tahun mesti itu ya, ikut rewang untuk kurban itu ya? Ya kadang bantu di masjid, ada pemotongan kurban. Salah satu warga, Mahfud, mengaku sengaja mencari pisau daging untuk persiapan memotong hewan kurban karena ia menjadi panitia. Mulai beberapa hari ini ada peningkatan permintaan pisau, terutama pisau sama cacahan tulang. Yang paling laris diburu warga ini apa aja Pak ini? Untuk jelang hari raya itu ada ya peso aja. Terus apa lagi Pak? Peso sama itu loh. Asan, terus gongsengan, terus ada itu sama yang untuk tulang-tulang. Kemarin aku banyak tapi tinggal peso kemarin ya lumayan banyak. Nah di hari menjelang Lebaran Idul Adha ini bisa rodok lumayan sampai 10-an hari-hari seperti ini hari. Tapi kalau hari-hari biasa ya
sing cepet besok dapur. Berapa Pak? Itemnya berapa? Kalau hari biasa itu berapa? Hari-hari biasa paling 5 biji, 10. Kalau sekarang? Kalau sekarang sampai puluhan hari-hari menjelang hari Lebaran sini. Harga mulai berapa Pak? Harga mulai dari 40 sampai 100. Pak, ini rata-rata yang cari ini ada panitia korban juga ya? Panitia korban. Kemarin ada. Ini tadi juga ada, tapi barangnya belum datang. Baru nanti sore dikirim. Ini bikinan dari Purwokerto. Harga jual alat sembelih bervariasi, mulai dari Rp40.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung jenis dan bahannya. Dari Kudus, Fahtur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, keluarga besar ahli waris Sunan Kalijaga di Demak menerima abon-abon dari Keraton Surakarta. Abon-abon tersebut berupa ubo rampe yang nantinya akan digunakan untuk penjamasan pusaka keris Kyai Curubu dan kontang Ontokusumo saat Idul Adha. Saat tiba di lokasi, Bupati Harno disambut dengan hangat oleh Nur Hasan dan tim peternakan. Dalam kesempatan itu, Bupati langsung ke kandang Bulki dan melihat serta memastikan Bulki sehat dan tidak terkena penyakit. Kondisi Bulki sapi Presiden Prabowo yang ditinjau dalam kesempatan ini terlihat sehat dan bugar. Bupati Rembang Harno mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo atas sumbangan sapi kurban yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Rembang. Nantinya dengan adanya sapi kurban ini, ia berharap dapat meningkatkan semangat berbagi di tengah masyarakat. Jadi pemerintah daerah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan tersebut. Itu. Ya gitu Mas ya. Iya Pak. Harapan Bapak dengan adanya sapi dari Pak Prabowo kepada masyarakat Rembang apa Pak? Ya, pertama ya ucapan terima kasih. Yang berikutnya ya bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Rembang, lebih khusus yang sangat-sangat membutuhkan. Kalau Pak Bupati tahun ini juga dengan kurban sapi? Ya ada. Rencana di mana Pak? Pak Ya, Bupati ini? mungkin di Joglo, Wafi mungkin. Sementara Dokter Hewan Erdianti Permatasari dari Subkoordinator Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Rembang juga memberikan laporan positif mengenai kesehatan sapi tersebut. Ia memantau dengan teliti kondisi Bulki dan sangat bersyukur karena tidak ada masalah kesehatan. Diperkirakan berat badan Bulki akan naik sekitar 0,7 kilo per harinya. Pemeriksaan antemortem belum disebut di 6 kecamatan berarti dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini jadwal kita. Ini hari Rabu nih rencana di Kecamatan Sejar sama Kecamatan Keraton. Kalau kondisi Bulki ini secara keseluruhan, kalau dilihat dari penampakan luarnya sehat, kan bisa dilihat dari bulunya mengkilap, kemudian halus, tidak gemborok. Sehat ini. kalau beratnya per hari ini Bu? Ini kemarin sekitar 900. Kemungkinan akan pertama nggak Bu sampai hari Selasa nanti? Ya bisa juga. Kan biasanya seperti ini pertambahan berat badannya itu minimal 0,7 per hari? Iya per hari. Minimal loh ya. Kalau katanya lebih bagus lagi bisa sampai 1 kilo. Berarti Berdinya setiap hari mengecek ke sini Bu ya? Enggak lah. Enggak ya? Ini baru kali ini saya ke sini. Bu, ada treatment khusus untuk menghindari supaya nggak ada cacing di hati? Iya. Jadi kita melakukan pemeriksaan antemortem. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, kita juga bagi-bagi obat di komplek untuk penampilan nafsu makan, terus obat cacing untuk mencegah adanya cacing, sama disinfektan. Disinfektannya nanti untuk nyemprot kandang. Jadi untuk membunuh kuman yang ada di lingkungan. Dr. Erdianti menambahkan bahwa pemantauan akan terus dilakukan hingga hari kurban tiba untuk memastikan hewan tersebut dalam kondisi terbaik. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile,
Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Wali Kota Solo Respati Ardi mempersilahkan warung ayam goreng Widuran untuk kembali beroperasi setelah sempat ditutup sejak tanggal 26 Mei lalu. Respati mengatakan warung ayam goreng Widuran boleh membuka kembali mulai Kamis 5 Juni. Namun ia mengatakan agar pihak warung memberikan keterangan yang jelas terkait status kehalalan makanan yang dijual, mengingat pentingnya transparansi bagi para konsumen. Wali Kota Solo Respati Ardi mempersilahkan warung ayam goreng Widuran kembali buka usai ditutup selama 2 pekan oleh Pemkot Solo. Respati mengatakan warung tersebut boleh buka usai hasil asesmen dari Pemkot Solo sudah keluar. Kabar tersebut disampaikan Respati di Rumah Dinas Loji Gandrung pada Rabu 4 Juni 2025. Respati mengatakan hasil uji laboratorium menunjukkan produk kuliner tersebut dinyatakan layak dikonsumsi. Namun Respati menekankan bahwa produk rumah makan tersebut tidak halal, sebagaimana yang sudah disampaikan pengelola ayam goreng Widuran beberapa waktu sebelumnya. Respati pun mengingatkan agar pengelola memberikan keterangan secara jelas terkait status kehalalan tersebut. Ya kita persilahkan jika mau kembali, tapi saya ajak bagi pelaku usaha siapapun, jadi tidak ada pengkhususan untuk ayam goreng Widuran, siapapun yang mau sertifikasi halal segera melalui PLUT, yang tidak ya silahkan katakan jujur tidak halal dan ditulis yang gede dan diajari karyawannya untuk ngasih tahu ke konsumen yang lagi makan apakah halal atau tidak. Pemkot Solo sebelumnya melakukan uji laboratorium usai menutup warung ayam goreng Widuran yang menyajikan makanan non-halal. Penutupan sementara dilakukan Pemkot Solo mulai Senin 26 Mei lalu. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban. Hal ini menyusul laporan kematian 7 ekor sapi akibat penyakit mulut dan kuku. Petugas penyemprotan disinfektan ke hewan yang keluar masuk di pasar sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 2025.
Petugas melakukan penyemprotan disinfektan sapi yang dijual di Pasar Hewan Kabupaten Klaten, Rabu 4 Juni 2025. Hal ini dilakukan menyusul ada kasus 7 sapi mati diduga terkena penyakit mulut dan kaki atau PMK. Satu persatu sapi beserta kendaraan yang mengangkut sapi kurban dari berbagai daerah dilakukan penyemprotan. Menurut petugas kesehatan hewan, DKPP Kabupaten Klaten Dwi Pujiningsih menjelaskan, sedikitnya ada 200 ekor sapi yang disemprot. Penyemprotan dilakukan petugas menggunakan disinfektan guna memutus mata rantai penyakit pada hewan sapi. Penyemprotan kita lakukan sebelum sapi masuk ke lokasi karena kita tidak mengetahui sapi itu kan dari mana-mana ya. Kita harapkan kita memutus rantai virus atau bakteri yang ada di kendaraan ataupun sapi. Ada berapa Bu yang disemprot tadi Bu ini Bu? Yang disemprot semua yang masuk Mas. Disemprot semua sapi yang masuk ke pasar Mas. Kita bisa tahu kalau nanti berakhir pasarnya jumlahnya berapa. Kalau sekarang yang sudah disemprot kurang lebih 200 ekor. Selain melakukan penyemprotan, petugas kesehatan hewan juga melakukan pengecekan kesehatan pada hewan sapi. Sapi yang terserang penyakit selanjutnya akan dipantau secara intensif dari petugas kesehatan hewan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan baru untuk dunia pendidikan. Melalui surat edaran kepada para guru, Deddy meminta agar tidak memberikan PR kepada siswa dan menetapkan jam masuk sekolah dimulai lebih pagi, yakni pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Langkah ini diambil untuk mengurangi stres siswa dan memberi mereka waktu lebih banyak untuk beristirahat. Selain itu, ia juga menghimbau agar siswa tidak keluar rumah setelah pukul 9 malam demi menjaga kesehatan dan keselamatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran kepada guru untuk tidak memberikan tugas dan pekerjaan rumah atau PR kepada para siswa, sebagaimana yang diungkapkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat ditemui di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu 4 Juni. Deddy menilai peraturan mengerjakan PR tidak efektif karena membatasi aktivitas siswa di rumah atau berkegiatan lainnya, asalkan tetap mengindahkan batasan tidak boleh keluar rumah di atas jam 9 malam. Pertama, selama ini PR-PR yang dibawa ke rumah itu dikerjakan oleh orang tuanya, jadi tidak efektif dibuat PR. Yang keduanya, membuat rileks anak-anak ketika di rumah. Saya pengen anak di rumah itu baca buku dengan rileks, bermusik, berolahraga, membantu orang tuanya punya warung, punya toko, ke sawah, ke kebun, sehingga menjadi mereka produktif tetapi ada batasan, mereka tidak bisa keluar di atas lebih dari jam 9. Nah, ini kan rangkaian bagaimana menumbuhkan anak-anak di Jawa Barat agar tidak mengalami depresi dalam proses belajar mengajar dan tidak mengalami depresi ketika di rumah. Selain itu, Pemprov Jabar juga akan menerapkan jam masuk sekolah pada pukul 6.30 pagi. Dengan jadwal sekolah yang lebih pagi, para siswa akan mendapat kompensasi libur tambahan di hari Sabtu. Gubernur berharap seluruh bupati dan wali kota menerapkan kebijakan tersebut di daerah masing-masing mulai tahun ajaran baru 2025-2026. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta mencatat ratusan ribu tiket telah terjual untuk masa libur Idul Adha tahun 2025 ini. Tanggal keberangkatan yang paling diminati adalah pada Rabu 4 Juni dengan 35.000 pelanggan dan Kamis 5 Juni dengan jumlah penumpang mencapai 40.000 orang. PT Kereta Api Indonesia KAI Daob 1 Jakarta mencatat volume penumpang yang signifikan saat libur Idul Adha 2025, yakni pada 4 hingga 9 Juni. Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, pada Rabu 4 Juni menyampaikan, data sementara menunjukkan sebanyak 139.513 pelanggan telah memesan tiket kereta api. Pemesanan terbanyak berasal dari stasiun Pasar Senen, sebanyak 62.538 pelanggan. Stasiun Gambir 40.854 pelanggan, dan Stasiun Bekasi 16.929 pelanggan. Sementara hari favorit keberangkatan jatuh pada Kamis 5 Juni 2025 dengan 40.396 pelanggan, serta Rabu 4 Juni dengan 35.372 pelanggan. Namun angka tersebut masih dapat berubah sebab penjualan tiket terus berlangsung. Guna mengakomodasi lonjakan tersebut, PT KAI Daob 1 Jakarta akan mengoperasikan hingga 64 perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk di dalamnya adalah kereta api tambahan
yang akan dijalankan tanggal 5 sampai dengan 10 Juni 2025. Ada sebanyak 7 sampai dengan 9 kereta api tambahan yang akan dijalankan. KAI Daob 1 pun mengimbau bagi pelanggan yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api untuk mengikuti petunjuk petugas, serta memanfaatkan aplikasi Access by KAI untuk memantau informasi perjalanan secara langsung. Pemerintah Provinsi Banten pada tahun ajaran baru 2025-2026 membuka 2 sekolah perintis untuk tingkat SD, SMP, dan SMA di 2 wilayah. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan hadirnya sekolah perintis di wilayah Banten tersebut sebagai persiapan dibukanya sekolah rakyat ke depan. Pemerintah Provinsi Banten pada tahun ajaran baru Juli mendatang membuka sekolah perintis untuk tingkat SD, SMP, dan SMA di 2 wilayah kabupaten kota di Banten, yakni di Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang Selatan. Gubernur Banten Andra Soni ditemui di Gedung Negara pada Rabu 4 Juni menjelaskan 2 sekolah perintis yang dibuka nantinya memanfaatkan gedung-gedung pemerintah yang sudah ada, yakni Gedung Balai Latihan Kerja sebagai persiapan sekolah rakyat ke depannya. Jelasnya kapasitas sekolah perintis tingkat SD dan SMP tersebut dapat menampung sebanyak 150 orang. Sementara untuk sekolah perintis tingkat SMA memiliki kapasitas tampung sebanyak 100 orang. Disebut sekolah perintis, ini persiapan untuk sekolah rakyat ke depan. Kita menggunakan gedung yang existing telah ada, yang oleh pemerintah Provinsi Banten disediakan di Balai Latihan Kerja. Kita ada 3 tower, lebih dari 100 tempat, lebih dari 100 kamar ada di sana. Itu bisa digunakan untuk sekolah perintis, sekolah rakyat perintis, insya Allah. Ini kan sekolah rakyat ini kan akan dimulai di tahun ajaran baru ini. Kalau sekolah rakyat yang idealnya itu kan di atas lahan 5 hektar, kemudian berasrama dan fasilitas lengkap. Nah, karena ini harus cepat, jadi perintis lebih dahulu. Tambahnya, operasional sekolah perintis ini sepenuhnya dibiayai oleh anggaran dan pendapatan belanja negara APBN, sehingga seluruh biaya pendidikan, mulai dari biaya asrama, makan minum, hingga keperluan sekolah akan digratiskan. Siswa sekolah tersebut juga diseleksi melalui data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, karena sekolah ini memfasilitasi anak-anak dari keluarga tidak mampu agar bisa melanjutkan pendidikan hingga tamat SMA. Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus mencari solusi dalam menangani pengolahan sampah. Dinas Lingkungan Hidup setempat mencatat volume sampah harian sebagai acuan perencanaan. Beberapa langkah ditempuh antara lain menambah jumlah tempat pembuangan akhir atau TPA, melengkapi armada pengangkut serta menerapkan sistem sanitari landfill, yaitu penimbunan sampah yang dilakukan secara terkontrol. Persoalan sampah masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Maros mendata volume sampah yang dihasilkan setiap hari mencapai 80 hingga 90 ton, bahkan di hari libur dapat mencapai 100 ton per hari. Jumlah ini membutuhkan pengelolaan yang terpadu, tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga pengelolaan proses pemindahan sampah ke TPA hingga pengelolaan TPA itu sendiri. PLT Kepala DLH Maros, Andi Irfan Paharudin, saat ditemui pada Rabu 4 Juni mengatakan, pemerintah Kabupaten Maros mengupayakan beragam langkah dan strategi yang dapat menjadi solusi terbaik penanganan sampah ini. Mulai dari penambahan armada dari 5 unit menjadi 10 unit truk yang ideal untuk mengangkut sampah, hingga penerapan sanitary landfill di tempat pembuangan akhir atau TPA. Proses TPA itu kan yang kita lakukan di TPA kita di Bontoramba itu menggunakan sistem sanitary landfill. Sanitary landfill itu proses pembuangan sampah akhir itu tidak dibuang saja, tapi ada perlakuan di situ. Perlakuan itu dalam bentuk penutupan sampah melalui media tanah. Ya. Jadi setiap beberapa waktu skala itu pasti dilakukan penutupan. Selain penimbunan terkontrol atau sanitary landfill, upaya lain yang dilakukan Pemkab Maros adalah menambah sejumlah TPA baru di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Cendrana, Camba, dan Malawa, yang masih dalam proses peninjauan lokasi.
Selain itu, pengoperasian tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R dan bank sampah akan terus digalakan, termasuk menyaring sampah-sampah yang bernilai ekonomis sebelum masuk ke pembuangan akhir. Pemirsa, Polresta Ambon berhasil menangkap 5 orang pelaku tindak pidana pencurian motor sebanyak 25 unit. Para pencuri ini digiring polisi untuk ikut hadir dalam konferensi pers yang diadakan di Mapolresta Ambon pada Rabu 4 Juni lalu. Sebanyak 5 orang pelaku tindak pidana pencurian 25 unit sepeda motor menundukkan kepala saat digiring ke Mapolresta Ambon, Rabu 4 Juni. Kelima orang tersebut hadir saat polisi menggelar konferensi pers yang sekaligus menjadi momen untuk menceritakan rentetan kejahatan yang dilakukan pelaku. Wakapolresta Ambon, AKBP Nur Rahman mengatakan, dalam melakukan aksinya, pelaku merusak rumah kunci dan menyambungkan kabel, sehingga sepeda motor incaran bisa dibawa kabur. Hasil curian dijual dengan harga bervariasi, antara 3 juta hingga 5 juta rupiah per unit sepeda motor, dengan lokasi penjualan di Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian Barat, dan Buru. Dari hasil pengungkapan kasus yang ada, ini tentunya juga bekerja sama dengan Polres Seram bagian Barat, kemudian juga dengan Polres Malteng dan Polres Buru. Tim berhasil mengamankan 25 unit kendaraan sepeda motor dan 1 unit kendaraan R4. Saat ini, kelima pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di Rutan Polresta Ambon. Mereka melanggar pasal 362 dan 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali melakukan aksi penembakan hingga menewaskan 2 pekerja bangunan gereja di Kampung Kuartapo, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Pada Rabu 4 Juni lalu, Kasatgas Humas Damai Kartes, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan bahwa aparat gabungan TNI Polri tengah melakukan pengejaran terhadap KKB dan memperkuat patroli keamanan untuk mengantisipasi aksi lainnya. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali melakukan aksi penembakan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu 4 Juni yang menewaskan 2 pekerja bangunan gereja GKI Immanuel Air Garam, yakni Rahmat Hidayat dan Saipudin. Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Polisi Yusuf Sutejo di Jayapura mengonfirmasi peristiwa penembakan tersebut. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya melakukan aksinya di Kampung Kuantapo, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Hingga kini jenazah kedua korban berada di RSUD Wamena guna menjalani otopsi. Keduanya meninggal dunia di tempat saat tengah mengerjakan pembangunan gereja GKI Immanuel Kampung Kuantapo. Tim gabungan dari Polres Jayawijaya, Satgas Gakum dan Satgas Tindak Operasi Damai Karten langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP, evakuasi jenazah korban, dan pengejaran terhadap para pelaku. Kombes Yusuf menambahkan, aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens tengah melakukan pengejaran terhadap KKB pelaku penembakan tersebut dan memperkuat patroli keamanan untuk mengantisipasi aksi lainnya. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.